Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Bima Yudhistira. Mas Bima, ini kan modal sosial dan politiknya Presiden Jokowi begitu tinggi, approval ratingnya juga tinggi. Apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi pada saat-saat sekarang ini? Bukan apa yang harus Pak Jokowi lakukan, tapi lebih tepatnya menteri-menteri ini kan sekarang pada mikir capres. Oke. Ada yang mikir 3 periode, ada yang mikir jadi calon presiden. Ini ganggu sekali sebenarnya kinerja ekonomi terutama ya, karena orientasinya jadi populisme, orientasinya hanya sekedar mencitrakan baik misalnya. Jadi pada nggak fokus kerja. Ini yang dikhawatirkan. Jadi sebelum 2024 ini para menteri sudah punya agenda-agenda masing-masing, khususnya menteri-menteri di bidang perekonomian itu kan diisi oleh para politisi. Nah ini yang kita tidak inginkan. Jadi PR terbesar justru ada di Pak Jokowi, bagaimana menertibkan menteri-menterinya. Ya silakan berpolitik, tapi jangan gunakan jam kantor dan jangan gunakan resource kantor juga ya, atau sumber daya kantor misalnya. Itu pertama. Yang kedua, memang sekarang surveinya tinggi ya, dirilis oleh Litbang Kompas. Tapi saya kira beberapa bulan ke depan ini beresiko untuk mengalami penurunan. Apalagi ini kan harga-harga barang ini sudah mulai mengalami kenaikan terus, konsisten. Dan pemerintah sepertinya hanya bilang bahwa ini adalah faktor eksternal, seperti nggak punya negara gitu kan. Artinya intervensi-intervensi harga untuk menstabilkan harga di mana Bulog, kemudian di mana intervensi pemerintah untuk memastikan stok aman, harga stabil, itu relatif tidak ditemukan saat ini. Jadi hanya penjelasan-penjelasan dari para menteri atau para pembantu Pak Jokowi di lingkaran Pak Jokowi bahwa terima sajalah harga tahu tempe ini akan naik, terima saja minyak goreng itu naik. Itu yang ini harus jadi PR yang paling besar. Baik, Mas Bima, Mas Budi Ari. Jadi sebagai Ketua Umum Projo, ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang ini? Setelah ada approval rating tinggi, tapi masalah di lapangan begitu banyak. Inilah yang menjadi tantangan dan pekerjaan rumah buat kita semua. Tentu saja aspirasi dan apresiasi masyarakat dengan tingkat kepuasan yang tinggi ini tentu saja menjadi tantangan dan catatan buat kita semua. Karena kan politik itu dinamis, kondisi sosial juga dinamis. Tantangan ke depan makin berat, terutama bagaimana recovery dan pemulihan ekonomi pasca pandemi ini. Paling tidak kita punya 5 isu strategis, khususnya misalnya untuk masyarakat Indonesia adalah bagaimana kemiskinan ekstrim kita, bagaimana stunting, bagaimana ketahanan pangan kita, dan juga green economy. Banyak isu-isu yang juga harus kita deliver sebaik mungkin ke masyarakat. Baik, Prof. Hendrawan. Apakah kemudian Presiden Jokowi juga harus harus terganggu dengan pernyataan Pak Muhaimin pemilu ditunda 2024 dengan approval rating yang tinggi? Ya tentu pernyataan itu kan di dunia politik dianggap sebagai gagasan saja, Pak Bud. Jadi itu sebabnya biarlah partai-partai politik pada waktunya merespon harapan seperti itu. Kalau kami di DPR tentu kami kan perpanjangan tangan dari DPP. Jadi itu sebabnya tentu ada tim yang akan menggodok persoalan-persoalan seperti ini. Tetapi yang jelas dengan approval rating yang naik seperti itu, proyek-proyek strategis nasional yang sudah dijanjikan ya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus dikerjakan dengan lebih baik, dengan lebih efektif. Karena pemerintahan akan lebih pede ya, bahwa mereka berada di rel yang tepat, mereka berada di jalur yang dikehendaki oleh masyarakat. Baik, Asfinawati. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sekarang? Ya, jadi sebetulnya harus Presiden dan jajarannya harus menghentikan membangun yang besar-besar itu ya. Jadi kalau kita lihat kan yang dibangun besar-besar itu sudah direncanakan sebelum ada pandemi. Dan pasca pandemi itu tidak ada perubahan yang sangat serius mengubah rencana-rencana besar itu. Sehingga tadi kita masuk jatuh dalam utang. Nah, sebetulnya yang harus dipikirkan adalah bagaimana tidak hanya bertumbuh begitu, tapi ada pemerataan. Jadi kita jadi kembali kayak masa lalu ngomongin harus ada pemerataan ya, karena pembangunannya modelnya model skala besar lagi dan besar-besar. Tadi kan yang disebutkan adalah pencapaian-pencapaian gigantis yang nyaris nggak ada hubungannya dengan rakyat. Gitu. Dan perhatikanlah rakyat, sungguh-sungguh dan tidak politik populisme itu memang menarik sekali ya.
dan dikembangbiakkan juga dengan media sosial. Oke. Tapi ya menurut saya yang berkuasa harus punya iman untuk kembali kepada esensi demokrasi. Baik, Toto, jadi apa sih kesimpulan tersirat dari Litbang Kompas, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah Jokowi sekarang? Kalau dari sudut pandang survei, penekanan yang juga harus kita nyatakan di sini bahwa angka approval rating, tingkat kepuasan itu tidak selalu baik. Jadi yang juga mau saya sampaikan di sini, 6 bulan pertama April 2015 sampai dengan Oktober 2015 itu approval ratingnya hanya 53-54%. Kalau sekarang kita bicara 74%, tahun 2015 hanya 53-54%. Pada saat itu masyarakat juga pesimis karena situasi pada saat itu ada gejolak keterbelahan, kemudian ada gejolak KPK dan masih belum pasti segala hal. Bahwa sekarang 74% itu tidak bisa dinafikan karena itu adalah penilaian publik. Nah, ke depan ada dua aspek utama yang menurut kami dari sudut pandang survei itu paling relevan diperhatikan dalam bidang ekonomi adalah bagaimana menjaga stabilitas barang kebutuhan pokok, dalam hal ini adalah sembako. Kemudian yang kedua adalah bidang hukum. Jadi ekonomi dan hukum ini memang dua bidang yang relatif lebih rendah ya. Bidang hukum adalah suap dan jual beli kasus. Dua itu yang menjadi relevan. Baik, Mas Toto. Baik, Mas Budi, Prof. Hendrawan, Mas Toto, Bima, dan Aswin, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintah jangan sampai membuat pemerintah dan para pendukungnya terlalu percaya diri. Approval rating yang tinggi seyogyanya dijadikan modal untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, melunasi janji-janji kampanye, dan tetap menjaga regularitas demokrasi. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan ikut program vaksinasi. Selamat malam dan terima kasih.